Dwi Rianti, calon guru penggerak Angkatan 5, Kabupaten Pekalongan. Tugas koneksi antar materi. Sebelum saya membaca dan memahami filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara, pembelajaran yang saya lakukan yaitu hanya berdasarkan kurikulum yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan, dan saya harus melaksanakan sesuai dengan kompetensi dasar yang menjadi acuan dalam penilaian. Setelah saya mempelajari pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan, saya merasa bahwa pembelajaran saya hanya menjadikan siswa sebagai objek agar semua tuntutan dalam mengajar saya, baik kurikulum, kompetensi dasar, nilai, bahkan kegiatan-kegiatan sekolah, serta lomba yang semuanya harus selesai dan terpenuhi. Harus ada perubahan dalam pembelajaran saya. Pembelajaran harus berpusat pada siswa. Menuntun siswa dalam pembelajaran sesuai kodratnya, dan memberi kebebasan kepada siswa untuk memilih gaya belajarnya. Implementasi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pembelajaran berpusat pada siswa, di mana pendidik menghamba pada siswa, yaitu siswa menjadi subjek utama dalam pembelajaran, bukan pendidik yang menjadi dominan. Hal ini sudah mulai saya terapkan pada pembelajaran. Cara menuntun anak. Dalam menuntun, anak diberi kebebasan. Pendidik tetap menjadi pamong dalam memberi tuntunan dan arahan yang baik. Tuntunlah anak agar menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Pendidik tetap terbuka dan waspada terhadap perubahan-perubahan yang terjadi pada anak. Pendidik juga melakukan kolaborasi agar menambah kekayaan ilmu baik lahir maupun batin. Di sini saya mencoba memahami dan menerapkan gaya belajar apa yang mereka inginkan. Mendidik berhubungan dengan kodrat alam atau sifat dan kodrat zaman atau bentuk, di mana dalam melakukan pembaharuan yang terpadu, hendaknya selalu diingat bahwa segala kepentingan anak-anak didik, baik mengenai hidup pribadinya maupun hidup kemasyarakatannya, jangan sampai meninggalkan segala kepentingan yang berhubungan dengan keadaan, baik pada kodrat alam maupun zaman. Belajar sambil bermain adalah salah satu kodrat anak. Saya mencoba menerapkan di luar lingkungan sekolah agar mereka tidak jenuh. Budi pekerti merupakan watak atau karakter yang merupakan perpaduan antara gerak dan pikiran, perasaan, kemauan yang menimbulkan tenaga sebagai perpaduan antara cipta, rasa, karsa, dan karya. Keluarga merupakan tempat bersemainya
pendidikan yang sempurna bagi anak untuk melatih kecerdasan budi pekerti. Peran orang tua sebagai guru, sebagai penuntun, dan pemberi teladan menjadi sangat penting dalam pertumbuhan karakter baik anak. Menanamkan budi pekerti sejak dini agar mereka terbiasa melakukan hal-hal yang baik. Kesimpulan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Anak membawa kodratnya sendiri untuk mencapai kebahagiaan. Maka sebagai pendidik, tuntunlah tumbuh anak agar memperbaiki lakunya dan bukan dasarnya. Dalam melakukan pembaharuan, jangan sampai pendidik meninggalkan segala kepentingan anak, baik kodrat alam maupun zaman, baik untuk pribadinya maupun kemasyarakatannya. Di mana pada abad 21 ini tetap menanamkan budi pekerti dan menyaring budaya luar yang masuk agar tetap sesuai dengan nilai kemanusiaan serta sosial budaya asal daerah masing-masing. Pendidik memberi dorongan, arahan tanpa memaksakan kehendak anak agar tercipta merdeka belajar. Ini salah satu contoh anak yang beradaptasi sesuai zaman, tanpa mengesampingkan budaya lokal. Semboyan Ki Hajar Dewantara sebagai jiwa pendidik yang harus dipahami dan diterapkan. Ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karso, wuri handayani, di mana pendidik harus menjadi teladan bagi siswanya, dan di mana pendidik harus bisa membangun siswanya ke arah yang lebih baik, serta memberi dorongan dan arahan dengan menuntun sesuai kodratnya. Demikian sedikit paparan dari saya tentang koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Salam guru penggerak, terima kasih.